Matahari tanpa cahaya. Tim 1-11-5. Wilayah Jawa pada 1942. Suasana suram yang tampak biasa dirasakan oleh semua rakyat kecil yang menerima ketidakadilan, kekerasan, bahkan penderitaan. Bertahun-tahun dilalui seolah-olah menjadi kebiasaan manusia yang menyedihkan. Penderitaan tidak kunjung usai tidak menjadi alasan untuk menyerah begitu saja. Tanah air itu milik rakyat dan akan selalu milik rakyat. Adegan 1. Abon Sahada setiasa dipanggil Mas Abon oleh semua orang yang mengenal dirinya. Para masyarakat mempercayai Mas Abon sebagai sosok penggerak kemerdekaan yang bijaksana. Konflik antar masyarakat dengan pihak Belanda belum kunjung berhenti. Namun, di pagi itu datang sekelompok orang yang membuat segala hal berubah. Mas? Nggih, Dek. Eneng opo? Mas tidak takut menentang mereka? Dek, Mas lakuin ini biar kita ojo menderita terus-terusan. Mas lelah, Dek, harus hidup di bawah orang asing. Iki tanah kita, Dek. Apapun cerita nih, Mas akan terus melindungi semua hal di tanah ini, termasuk keluarga Mas, Dek, harta Mas. Nggih, Mas. Kalau begitu kata Mas, Neng izin lu ngosek karo Mbak Rati ya, Mbak. Enggih dik, wis mau lungo. Iya Mbak, keburu malam. Yo besek. Ayo dik, punten mas. Punten Mas. Iya, Dek, hati-hati, ojo suwi-suwi balik. Mereka patroli soalnya. Siap mas. Di tempat kerja paksa. Hedar wis loy. Anet wak rajan. Dari kejauhan, Mas Abon hanya bisa melihat dan melanjutkan pekerjaannya dengan penuh amarah. Demi keselamatan, mau tidak mau dia harus mengalah dan membiarkan para budak dipukuli tanpa ampun dan diteriakin seperti orang gila yang menggila. Adegan 2. Barati dan Nina menyusuri kota untuk mencari kayu bakar, namun hasilnya nihil. Tidak ada sama sekali. Mereka memutuskan untuk mencari ke dalam hutan. Pada awalnya, mereka benar tidak ingin mencari ke dalam hutan karena takut akan terlalu malam pulang ke rumah. Takdir berkata lain, mau tidak mau, asal tidak kelaparan dan kedinginan, mereka harus mencari ke dalam hutan. Mbak, iki yakin kita ke hutan? Kalau kelamaan, kita raiso balik, Mbak. Mencari kayu bakar harus ke dalam hutan loh, Mbak. Wes rapopo, ada mbak di sini. Ojo takut, reneng opo-opo. Lebih seram Belanda daripada setan dik. Wes dik, rapopo. Daripada kita ramangan dik, ayo. Nggih, Mbak. Lalu, mereka pun mencari ke dalam hutan dengan suasana sepi. Tetapi, tiba-tiba... Mitsukaru, Made, Mitsukeru. Sontak membuat Nina dan Mbak Rati ketakutan setengah mati. Ada apa ini? Siapa mereka? Terus berputar di kepala mereka. Mereka kabur sebisa mungkin, berlari dari tempat kejadian. Ketakutan terus menghantui mereka, khawatir dan gelisah. Mereka tetap saja tidak bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Ayo dik, lari, cepat! Sopo iku, Mbak? Berlari tanpa henti. Malapetaka juga mengikuti mereka berlari. Mereka bertemu dengan dua orang tentara asing. Pemberontakan yang terjadi tidak membuahkan hasil. Nihil. Daisy. Sopo kalian? Pergi! Urusai. Sorera o mote ikimasu. Mbak, awas! Damare, iku. Tolong kami! Nina, berhenti! Sungguh malang sekali nasib dua wanita itu. Namun, di tempat itu mereka tidak sendiri.
Adegan 3. Kondisi yang berbeda dialami oleh Mas Abon. Mas Abon sedang berjalan di lingkungan kampungnya karena ingin mencari makanan untuk dirinya dan keluarganya itu. Suasana sudah sore menjelang malam, tetapi tidak menjadi alasan bagi mereka untuk mencari makanan. Ditemani teman seperjuangan untuk mencari makanan. Sekuat-kuatnya lelaki pasti merasakan lelah. Mereka duduk di gubuk penyet berniat mengumpulkan kembali energi mereka. Kapan ya Mas, kita bisa hidup tanpa tekan mereka? Secepatnya iki tanah air kita yang berhak, bukan mereka. Gimana awakmu? Isik sakit? Wes Mas, rapopo, wes biasa. Nanti obatin ya Nanti Mas janji buat bebasin kita semua. Aman itu Mas. Semua orang pasti dukung Mas, termasuk AA. Suwun ya Perbincangan hangat itu diganggu oleh kedatangan langkah kaki yang keras menghampiri mereka. Mas Abon, eneng opo Dam? Tadi ada wedok loro kayak ditangkap gitu Mas. Kang sama tentara asing gitu. Kelihatannya tentara asing tuh marah Kang. Sopo iku Dam? Kowe lihat wajah sing wedok karo tentara Orang mundeng aku wedok sopo. Tentara juga ojong Belanda. Mereka seperti wong Cino, tapi wajah mereka lebih panjang dan lebar Mas. Kowe ra pasti sopo wedok Ora Mas. Mereka terlihat marah karo wedok Sepertinya dikira mata-mata Mas. Mas coba selidikin wae Mas. Kita coba. Mas, Kang, ayo sembunyi. Dan mereka pun mendengar obrolan para tentara dan satu noni Belanda. Tentara Jepang datang. Mereka mau mengusir kita. Wemoton is done. Kita harus menang mereka. Deadline is finals, bukan mereka. Kita tidak akan bisa menyerang Jepang. Senjata mereka sangat kuat. Dasar, Vilnis. Mau kayak manapun caranya, kita harus bisa serang mereka. Dasar, gegabah dan bodoh. Sudah, ayo pergi. Aku sudah lapar. Baiklah, kau sudah seperti seekor babi. Diam Rosna. Ya, terserah. Mas, mereka menyebut nama Jepang. Mereka takut akan Jepang. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Belanda, Mas. Mas akan mencari tentang Jepang, tapi Mas akan mencari informasi dari pihak Belanda. Dam, tolong ke rumah Mas dan ngomong karo wong omah Mas kalau Mas gak bisa balik malam ini. Nggih Mas. Suwun Dam. Ayo kita lungo. Nggih Mas. Mas Abon, Tomo, dan Dami bergegas pergi dari tempat itu dan menjalankan apa yang sudah mereka rencanakan. Adegan 4. Situasi dan kondisi yang berbeda di tempat lain yang antah berantah letak dan lokasinya. Bau aneh, menyeramkan. Bahkan seperti tidak boleh ada kehidupan di tempat itu. Namun, beberapa insan yang saling membenci ada di situ. Nina dan Pak Rati, dua wanita malang yang harus berhadapan langsung dengan Jepang. Dicurigai bahwa mereka mata-mata Belanda sedang menyelidiki tentang kedatangan Jepang. Penyiksaan dan teriakan memenuhi tempat itu. Mada sojiki ni narita kunai desu ka? Totemo medona. Mbak Rati, tolong. Honto no kotoi. Berhenti! Tolong berhenti! Nina, Ojo Santuria! Katakan sebenarnya, Rati. Manusia bodoh! Kami tidak tahu apa-apa! Pergi! Lepaskan kami! Watashi ni Chogomen Suruyuki Wananya desu ka? Kau dan bangsamu lemah dan pengecut. Karera kamu suruh! Di tengah-tengah penyiksaan itu, muncul sosok wanita dengan pakaian khasnya. Anata no heishi ga anata o sagashite masu. Arigato, Darin. Watashi ni shitakate kudasai. Hai. Nina, bertahan dik. Mbak, lari. Tidak perlu takut, Nona manis. Saya tidak akan menyakiti kalian kalau kalian berkata jujur tentang rencana Belanda. Sudah kami katakan, kami tidak tahu apa-apa. Begitu ya? Kalau begitu, kenapa kalian tahu tempat persembunyian kami?
kalau bukan dari Belanda. Hah, bahasa Indonesia yang bagus namun bodoh. Kami katakan sekali lagi bahwa kami tidak tahu. Kami bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan Belanda. Mbak, Kau pilih mati ternyata. Aku lebih baik mati daripada harus berhadapan langsung dengan manusia bodoh dan menjijikan seperti dirimu. Mbak, Ojo. Sebelum Ayumi sempat melakukan niatnya, ia dipanggil oleh tentara suaminya dan meninggalkan mereka berdua. Aku sama Anatawa Yobareteimasu. Baiklah, lain kali, Nona manis. Dik, rapopo awakmu, Dik? Mbak, Mbak kabur tanpa Nina ya? Tolong Mbak, iki kesempatannya Mas. Ojo gila kowe Nina, Barak akan ninggalin kamu. Ojo gini nah, Barak sanggup. Mbak, rapopo ya? Nina ikhlas. Mbak harus ikhlas ya. Tolong balik ke rumah. Ngomong ke Mas. Kalau mereka datang Mbak, dan setelah merdeka cari Nina di sini ya Mbak. Mbak lari ya. Tunggu Mbak. Nina mau jadi beban. Awak Nina sakit Mbak. Maafin Mbak Dik. Maaf 1000 maaf Dik. Mbak janji. Tunggu. Sebelum mereka datang Mbak. Rapopo Mbak. Nina tungguin. Ikhlas ya Mbak. Langkah seseorang datang. Tunggu. Mohitori wa nigeta. Kareo Sakase! Hai. Jenderal Akiro, Chiyo dan Arata tidak bisa menemukan Mbak Ratih karena ia sudah berlari jauh ke antah berantah. Yang penting keluar dari hutan itu dan kembali ke kampung halamannya agar dia bisa menyelamatkan Nina yang terjebak. Adegan 5. Keadaan tidak jauh berbeda dialami oleh Mas Abon dan Tomo. Mereka tidak pulang ke rumah masing-masing, melainkan mereka menunggu pagi tiba dan ingin lebih tahu tentang Jepang dari Belanda. Namun sayang dan malangnya, mereka disergap oleh tentara Belanda yang sedang lewat saat mereka berada di gubuk dan sedang menunggu Dami pulang dari kediaman Mas Abon. Mereka dikira pengkhianat Belanda dan bekerja sama dengan Jepang. Apa yang kalian lakukan di sini, bodoh? Pengkhianat! Kami hanya beristirahat. Tolong lepaskan. Jujur bodoh. Demi apapun, kami tidak tahu apa-apa. Kami berani bersumpah, kami tidak tahu apa-apa. Lepaskan mereka. Buang-buang waktu. Lain kali sialan. Mas, kowe rapopo mas. Rapopo mo. Kita harus bisa ketemu dengan Jepang mas. Belanda semakin bengis. Iyo mo. Semoga mereka bisa bantu kita dan mengusir Belanda. Mas Abon! Kenapa Dam? Eneng opo? Wong rumahmu mas. Kenapa uang omahku Dam? Raeneng mas, aku wis cari kemana-mana tapi mereka raeneng. Ayo Dam. Iyo mas. Sesampainya di rumah Mas Abon. Rati, Nina. Jawab Mas Dek, siapapun. Awas kau Belanda. Mas, sing sabar dan sing ikhlas. Keluarga mas bakal balik. Semua karena Belanda. Keluargaku Mas, ojo gegabah. Kita tunggu Jepang datang mas. Wes mas, ayo. Lalu tiba-tiba datang segerombolan orang asing. Namun Dami mengenal mereka. Iki mas, orangnya. Siapa kalian? Kami Jepang, saudara tua bangsa ini. Kami datang untuk membantu kalian mengusir Belanda. Baik, apa yang kalian butuhkan? Mas, kowe percaya gitu aja? Ini kesempatan Mas buat nyerang mereka dan cari keluarga Mas. Wes, ikutin kata Mas. Tidak perlu takut. Kami ini saudara bangsa ini. Sudah pasti kami akan membantu saudara kami. Baiklah, saya akan memberi apapun yang kalian mau, termasuk dukungan, ide,
dan tenaga saya untuk bisa mengusir Belanda. Kalau begitu, kami akan datang 5 hari lagi dengan rencana dan persiapan kami. Dan kalian juga harus mempersiapkan diri karena akan ada kejutan besar. Baiklah saudaraku, kami bersedia. Bakadoyo. Saiko. Hai. Mas Abon, jangan gegabah. AA bilang akan dukung Mas, apapun caranya. Terserah kowe Mas. AA dukung aja. Dam, iku mereka yang di hutan. Iyo mas. Ayo kita bikin rencana dan persiapan kita untuk membantu Jepang menyerang Belanda. AA, tolong kowe cari bambu untuk menyerang Belanda. Inggi Mas. Kowe Dam, diam-diam cari jalan masuk, celah tahanan, dan titik lemah dari markas Belanda. Nggih mas. Tapi mas sendiri gimana? Mas akan cari informasi tentang Belanda untuk Jepang. Baik mas. Ayo gerak. Mereka bertiga melakukan tugas yang sudah ditentukan tanpa tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Adegan 6. Segala cara dilakukan agar bisa mengumpulkan persiapan untuk melaksanakan rencana mereka. Persiapan senjata, informasi, titik yang bisa diserang. Persiapan yang bisa melayangkan nyawa tidak sebanding dengan penderitaan bangsa mereka yang tidak kunjung hilang. Dan hari demi hari, dijalani dengan tetap melakukan kerja paksa untuk mencari segala informasi, dan tibalah di hari kelima. Di saat itu, mereka kembali bertemu dengan pihak Jepang di kediaman Mas Abon, agar dengan cepat mengusir Belanda dari tanah air mereka. Selamat datang kembali. Kami sudah mengumpulkan persiapan kami, mulai dari senjata, dan kami juga mengumpulkan informasi terkait Belanda, dan juga titik lemah dari markas Belanda. Bagus. Kami sudah menyiapkan persiapan yang dibutuhkan nanti. Kapan akan kita serang? Malam ini, persiapkan orang-orangmu. Baik. Bukio Jumbi Shuru. Hai, subete ga tekyo saremasu. Yoi, pakawahana teoko. Tidak lama kemudian, Tomo dan Dami datang. Mas, semuanya sudah selesai. Mereka akan pergi malam ini. Inggi Mas. Suasana malam mulai menghampiri. Rakyat yang penuh rasa berani dibantu oleh tentara Jepang menyerang penjajah yang sedang lengah dan bersantai. Aku sangat lapar. Para budak itu tidak bisa diatur. Siksa mereka besok. Mereka sudah tak tahu diri. Ah, sudahlah. Makan makanan kalian. Ya, Ribut! Tiba-tiba terdengar suara tembakan di mana-mana dan ledakan bom yang membakar salah satu tempat mereka. Jepang datang! mereka menyerang kita. Rosna, larilah. Tidak, kalian akan mati. Lari bodoh, kabur! Akui kekalahan kalian atau mati. Kami kalah. Di sisi lain pertempuran itu, Bunuh aku! Sialan! Bunuh! terkabulkan. Rendahan seperti dirimu yang tidak patuh kepada kami lebih pantas mati. Kau tidak bisa menang. Sampai jumpa di alam baka. Di tempat lain lagi, tolong, tolong. Saya mau pulang. Suwon ya Mbak, sudah mau nolong saya. Iya Mbak, Mbak Iki mau poiso di sana ya Mbak. Aku, karo adikku disergap oleh tentara asing Mbak. Adikku masih di sana Mbak. Aku wes ora tahu kabarnya gimana.
Kasihan ya kamu Mbak. Rumah Mbak di mana? Biar tak antar ke. Wilayah barat, Mbak. Besok tak antar ya Mbak. Sekarang kita turis ya. Wes Mbak, sing sabar dan sing ikhlas ya Mbak. Adegan 7. Pertempuran yang telah usai. Keadaan yang berbeda. Di tempat yang berbeda dialami oleh keluarga malang itu. Pengkhianatan sudah terjadi. Janji dan omongan tidak sesuai. Setelah pertempuran usai, Belanda mengasingkan diri ke wilayah Inggris menggunakan transportasi laut. Namun, Jepang menunjukkan sikap otoriter yang menggesa. Diawali di kediaman Mas Abon. Aku sudah membantu kalian. Kami akan menguasai wilayah ini agar bisa melindungi kalian. Baiklah, kami percaya padamu. Di hari itu, Jepang mulai menunjukkan sikap otoriter kepada para budak dengan memaksa mereka membangun transportasi dengan cara sangat menyiksa. Dami, yang menjadi salah satu budak bersama Tomo, merasa terkejut akan perilaku Jepang. Oi, kerja! Tidak, apa maksud kalian menyuruh kami? Ingin mati kau? Kau! Saya kerja. Sore harinya di kediaman Mas Abon. Dek, kalian di mana? Mas, Kalian dari mana, Dek? Minandi. maaf Mas, maaf. Kami disekap oleh Jepang. Nina disiksa. Terus Sumarati yang berhasil kabur. Jepang? Iya Mas. Mas! Ngopo ah? Kowe ngopo? Dami, Wes Raining. Dia dibunuh Jepang, Mas. Dek, di sini dulu. Mas karo AA ke tempat Jepang. Mbak, tolong jaga istri saya. Ayo A, kita lungo. Mas! Ojo Mas! Wes Mbak, ayo masuk. Mas! Mas Abon! Mas Abon dan Tomo akhirnya sampai di tempat Jepang. Jenderal, apa maksudmu? Bodoh. Kembalikan adikku. Lepaskan. Bunuh saja mereka. Tidak berguna. Namun tidak lama, datang Ayumi dengan paniknya. Adata! Nagasaki dan Hiroshima di bom! Kita harus pergi dan menyerah! Ayo, kita balik ke Jepang. Pihak Jepang kembali ke negara asalnya, dan Mas Abon dan juga Tomo kembali ke desa. Dan akhirnya mereka bebas dari penjajahan. Mereka menunggu tentang kemerdekaan yang akan diberikan, dan juga Nina yang tidak akan pernah ditemukan dan bergabung bersama mereka kembali. Epilog. Kemerdekaan yang terjadi bukan karena hanya 1-2 orang, melainkan banyak orang yang berjasa. Banyak yang nyawa yang melayang juga menjadi pendorong kemerdekaan. Kematian tidak adil, kebahagiaan sementara, dan pada akhirnya tujuan bisa dicapai.